Selamat datang, Mystikus Channel. Kamar kosong itu setelah ditinggalkan Syams kini memiliki dimensi-dimensi baru. Di mata Rumi kamar itu sangat besar, seolah-olah kamar itu pernah dipenuhi dengan meja kursi dan sekarang ditinggal pergi pemiliknya. Seiring dengan itu, semua objek lain pun pergi bersamanya. Kekosongan yang sedemikian rupa seukuran dengan kepenuhan yang pernah terjadi. Rumi menyebarkan para santrinya untuk mencermati masjid-masjid dan lorong-lorong konya, tapi tidak ada tanda-tanda yang dapat dilaporkan mengenai buruan yang dicari mereka. Berulang-ulang Rumi kembali ke kamarnya, tapi kamar itu tetap kosong seperti sebelumnya. Tembok batu yang putih bersih seakan tuli terhadap pertanyaannya, dan lantainya yang bagaikan mulut yang besar diam 1000 bahasa. Di mana dia? Rumi memutus tali yang mengikat matras itu dan mencari-carinya di antara jerami. Dia juga membolak-balik selimut dan melihat-lihat di kolong kalau-kalau Syams bersembunyi di situ. Dia lari ke kamarnya sendiri. "Di mana kamu sembunyikan dia?" tanyanya pada Hatun dengan nada menuduh. "Kamu telah membuat dia melawan kehendaknya." Dia membuka pintu almari di mana Hatun menyimpan pakaian mereka. Dia mencari di toilet, di gudang. Dia mengambil panci-panci dan mangkok-mangkok dari tempatnya tanpa mempedulikan apakah barang-barang itu menjadi pecah berantakan karenanya. "Katakan padaku apa yang kamu lakukan padanya," tuntutnya kepada kerumunan orang yang berkumpul di luar menonton ulahnya. "Kamu membencinya dan menyuruhnya pergi." "Di mana dia sekarang?" Dia mengguncang-guncang seorang tua dan melihat ke dalam matanya. "Dibunuh?" Rumi berbalik, tanpa menunggu jawaban, dan Husam lari mengejarnya. "Syaif, kendalikan emosimu. Jika Syams pergi, itu karena kehendaknya sendiri. Kamu tidak mungkin tahu seperti apa kepedihan yang saya rasakan karena keterpisahan dengannya," bentak Rumi pada sahabat lamanya. "Bawa dia kembali kepadaku. Jika aku bisa membawanya kembali, akan kubawa, tapi Syams sudah menghilang." Rumi mengunci diri dalam kamarnya, mengabaikan ramuan jamu penyejuk yang dibawa Hatun. Ketika para santrinya datang untuk menenangkan syaikh mereka, dia menolak bicara. Ketika mereka mendesaknya, dia menyumpahi mereka. Inilah orang-orang yang telah menutupi matahari yang bersinar dari langit dengan kecemburuan mereka yang buta. Dia telah benar-benar kehilangan kendali dirinya, kata orang-orang. Syams telah mengguna-gunainya. Maka, dia pun memiliki aji pengasihan. Tidak ada ilmu hitam di sini. Ini bukan hasil kerja pikiran ambisius, tidak ada kesintingan. Inilah hati Rumi yang mekar bak sekuntum mawar, dan Syams si tukang kebun yang menyiraminya dengan kasih dan perhatian. Kendati demikian, apabila tiap lembar daunnya tidak membentang, maka helai daun jiwanya tampak seperti kulit yang kasar. Pintu kamarnya tetap terkunci selama dia terhimpit oleh duka cita dan kemarahannya. Tak seorang pun di sana yang melihat dia mencabik-cabik bajunya, memukuli kepalanya dengan tangannya hingga berdarah. Hatun berlutut di luar pintu, menangis atas apa yang dia dengar, dan menolak hiburan tetangganya. Hatun mendengar Rumi menyesalkan Syams yang telah membuat dia mencintainya. Hatun bersujud di lantai saat dia mendengar Rumi marah-marah pada Allah, dan berdoa agar suaminya diampuni. Hatun menahan kepedihannya selama 3 hari lalu, ia mendatangkan 2 orang yang kuat dan menyuruh mereka untuk mendobrak pintu itu. Rumi kedapatan sedang meringkuk di sudut kamar seperti seekor kucing. Kedua orang itu membawanya keluar lalu memandikannya, menyisir jenggotnya, dan menanggalkan pakaian kotor yang dia pakai. Ketika mereka membawa jubah ke profesorannya, dia menolak untuk memakainya, ia malah bersikeras untuk tetap memakai jubah darwis yang compang-camping itu. Mereka yang sebelumnya mencela Syams, setelah melihat syaikh mereka sangat terpukul, menyesali perkataan dan tindakan mereka. Beberapa orang datang menemuinya untuk meminta ampunannya. Sekarang badai telah berlalu, dan dia memaafkan mereka tanpa syarat. "Aku sakit," katanya singkat, suaranya parau. "Aku berada di bawah kendali seorang fakir. Sekarang aku dimurnikan." Rumi telah dicuci bersih dengan air matanya, dan seakan menggambarkan jiwanya yang juga dibersihkan dengan aliran air yang deras. Dia tampak tenang dan Hatun belum pernah melihat ia tenang seperti itu dan mau mengalah pada kehendak Hatun, satu hal yang belum pernah dilakukan Rumi sebelumnya. Hatun menghidangkan kepadanya gulai kambing dan roti tawar, memijiti punggung, tangan dan kakinya, meminyaki rambutnya, dan membujuk suaminya tercinta agar kembali pada kehidupan semula. Satu hal yang tak mungkin dilakukan Hatun sewaktu masih ada Syams sang matahari yang pernah hinggap di dalam kehidupan mereka dan kini telah terbang begitu saja.
Pembawaan Rumi ibarat kaca yang mudah pecah dan menjadi berantakan oleh gerakan yang mendadak ataupun oleh kegaduhan yang meledak-ledak. Dia hanya bicara sedikit dengan suara yang kian melemah. Gerakannya penuh kehati-hatian dan perasaannya sudah mati. Dia sudah tak bisa lagi dihibur. Saat subuh penjaga sudah tidak mendapatinya, anjing-anjing liar di dekat tumitnya, lalu dia membawa imamnya pulang. Hatinya remuk melihat seseorang diperlakukan sedemikian rendah. Husa membawa Rumi ke rumah sakit di Divigri, di mana dia duduk di dekat saluran air yang bagus dan dirancang untuk menenangkan hati mereka yang gundah. Tapi pusaran air yang gemericik itu suaranya seperti rintihan orang yang sedang disiksa. Rintihan itu adalah suaraku, katanya. Aliran air itu adalah air mataku. Ketika para tetua datang kepadanya dan melihat Rumi mengenakan jubah keprofesorannya, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan hati mereka atas kepergian Syams. Barangkali memang harus ada periode pendek sebagai masa perkabungan, pikir mereka, tapi segera sesudah itu ia akan menjadi milik kita lagi. Dan benar, dia membiarkan mereka mendandaninya. Bahkan, ketika mereka memintanya untuk kembali pada posisinya di madrasah, dia tidak menolak. Para santrinya mensyukuri hal itu. Akhirnya kita mendapatkan kembali syaikh kita. Yang teragung dari konya telah masyhur. Lebih agung dari Ibnu Arabi, lebih agung dari Attar. Madrasah telah dipadati orang di pagi hari saat Rumi menyampaikan khotbah untuk pertama kalinya. Para syaikh dan amir dari jauh dan dari sekitar konya datang untuk menyaksikan kembalinya imam yang masyhur itu. Seluruh penduduk konya sudah tak sabar menantikannya. Gosip sudah raib. Saya dengar Maulana telah mengutuk Syams. Dan memang demikianlah seharusnya, orang itu kan tukang sihir. Sultan Walad menuntun ayahnya melewati kerumunan orang menuju kursi pembicara. Suara bisik-bisik pun terdengar saat mereka menyaksikan sang imam. Rumi meletakkan tangannya di pundak anaknya seperti yang biasa dilakukan orang buta, tanpa melihat kiri kanan. Dia merebahkan dirinya ke kursinya, terkulai lemas, dan setiap orang yang hadir menoleh pada orang di sebelahnya. Adakah dia sakit? Lihat betapa dia telah tampak tua. Lihatlah rambutnya yang sudah menjadi abu-abu. Dia tampak sangat lemah untuk berbicara. Rumi menjejakkan kakinya. Usahanya itu rupanya membuat dia kesakitan, dan orang-orang yang berada di bagian belakang ruangan itu mendongakkan kepala untuk melihat kalau-kalau syaikh itu terjatuh. Rumi mengangkat kedua tangannya, lalu suasana pun menjadi tenang. Kalian menginginkan agar aku berbicara. Kami telah lama merindukanmu, terdengar sebuah seruan. Dan kalian ingin aku bicara tentang apa? Dia mengamati wajah-wajah yang duduk di depannya. Sorot matanya begitu tajam menusuk sehingga beberapa orang tak kuasa menatapnya, lalu mengalihkan tatapan mereka ke lantai. Tak seorang pun yang angkat bicara. Kalau begitu aku akan bicara tentang Syams. Rumi tidak memperhatikan gelagat gelisah di antara kerumunan orang itu, pun tidak mendengarkan suara gerundelan mereka. Jika aku tidak melihat wajahnya pada wajah kalian semua, aku tidak akan tetap berdiri di sini, Rumi memulai. Jika aku betul-betul terputus dari sumber kehidupanku, aku akan menjadi seperti janin yang terlempar dari rahimnya. Bagaimana kemudian aku bisa hidup? Suara-suara tak suka semakin bertambah nyaring, tapi telinga Rumi telah tersumbat oleh kata-katanya sendiri. Syams adalah tanah, dan di atasnya lah aku berjalan. Dia adalah udara yang aku hirup. Matanya adalah mata siapapun yang memandangku, mulutnya adalah mulut siapapun yang mengucapkan setiap perkataan. Sekarang dia menangis. Ia tak lagi mengarahkan perhatiannya kepada para hadirin. Ia tenggelam dalam kesedihannya. Aku minta agar mataku tidak menangis, tapi tak dipenuhi permintaanku. Bagaimana aku tidak menangis bila matahari jatuh dari langit? Kuperintahkan tanganku agar tidak menggapai udara, tapi tak dipatuhi perintahku. Tunaikan kewajibanmu, sebuah teriakan terdengar dari belakang. Bicaralah pada kami tentang masalah-masalah keagamaan, bukan tentang orang itu. Untuk pertama kalinya, Rumi memperhatikan kerumunan orang itu, dan meletakkan telunjuknya di depan mulutnya seolah-olah mau menghentikan kata-kata itu, tapi sudah terlambat sekali. Sultan Walad melihat ayahnya, sebagaimana orang lain juga melihatnya. Tampak bingung, matanya menoleh ke kanan kiri dengan cepat seperti orang gila. Rumi menatap sesuatu di belakang ruangan itu, pidatonya terlalaikan. Sultan Walad pun menoleh untuk melihat objek yang diperhatikan ayahnya, tapi ia tidak melihat apapun yang luar biasa. Apa yang ayah lihat? Tanyanya berbisik ketika ayahnya terus menatap. Sosok yang mengenakan busana putih itu, yang berdiri di belakang aula. Siapa dia? Dia menatap ke sana sambil menaungi matanya dengan tangannya.
"Siapa kamu, Tuan?" sapanya bertanya. Kepala orang-orang menoleh untuk melihat dengan siapa dia berbicara. "Ya, kamu?" Telunjuknya gemetar menunjuk sosok yang dimaksudnya itu. "Tidak ada seorang pun di sana, Ayah." Sultan Walad berbisik, sambil memegangi tangan ayahnya yang mengacung gemetaran dan menurunkannya kembali. Seorang syaikh dari kota Siwas nun jauh di sana tiba, dan para santrinya mengiringi di belakangnya. "Ini adalah kegilaan," ungkapnya. Mawar Rumi telah layu. Dia meninggalkan ruangan, diikuti para santrinya. Yang lain tetap tinggal, yang lain lagi ragu-ragu dan berdiri di dekat di pintu. Mayoritas masih tetap tinggal di tempat duduk, satu dua orang menangis merasa begitu kehilangan imam mereka. Husa memegangi Rumi dan mencoba menuntunnya dari panggung, tapi dia keberatan, matanya masih tetap tertuju pada sosok yang hanya bisa dilihat olehnya saja. "Bantu aku sini," Husa memanggil Sultan Walad. Anaknya memegangi tangan Rumi yang satunya lalu mereka menuntunnya keluar dari panggung. Kepala Rumi ditutup sampai ke bagian belakang kepalanya agar ia tak lagi menatap orang asing yang berpakaian putih itu. "Ilyas," kata Rumi tiba-tiba. "Ia adalah Ilyas." "SSST, Maulana," kata Husam. "Jangan membuat orang-orang itu terprovokasi. Aku melihatnya. Aku melihat Nabi Ilyas." Wajah semua orang yang hadir dalam kerumunan orang itu setelah Rumi dibawa pergi tampak haru, marah, takut, sebal, mengumpat-umpat, muak. Cinta. Kerah Hatun cepat-cepat menerima suaminya dari Sultan Walad, tanpa mempedulikan komentar-komentar kejam yang terlontar dari arah belakangnya. Maka, dipeluknya Rumi di antara dua orang yang sangat mencintainya, Rumi dituntun keluar dari madrasah, keluar menjauh dari kubah yang dibuat ayahnya yang masih tampak bersinar dengan reputasinya yang agung, memudar hanya karena anaknya. Pada malam itu dia mendengar bunyi rebab dan ne dari jendela rumah yang terbuka. Bertepuk tangan dan juga menyanyi. Rumi duduk di jendela seakan terpesona oleh bunyi suaranya. Hatinya bergolak ketika dia mendengar alunan seruling dan dawai serta suara-suara. "Kasih," dia berteriak. Dia memukul pintu, tapi tak seorang pun mendengar, maka dia menendang pintu itu. Sebuah pesta pernikahan sedang berlangsung. Rumi mengambil sebuah lentera dari tembok dan meneliti tiap wajah, mencari jenggot kelabu dan bola mata Syams yang hitam. Tuan rumah tidak mengetahui sang imam. Dia pikir seorang asing berada di sini untuk melakukan keributan, maka dia mendorongnya ke pintu sampai ada seorang yang berteriak menghentikannya. "Tuan," teriak tuan rumah itu setelah bisa mengenalinya. "Apakah kamu sedang mabuk?" "Aku harus demikian." Tuan rumah itu mencondongkan dirinya kepada Rumi untuk mencium nafasnya. Rumi memegang kepala orang itu dan berbisik di telinganya, "Aku mabuk karena cinta." Orang itu agak menjauh karena malu. "Tuan, makanlah bersama kami." "Aku kenyang, untuk apa aku makan?" Ruangan itu menjadi hening, pesta pun terhenti. "Pemusik, tolong mainkan musiknya, agar aku bisa mendengar kekasihku lewat suaramu," pinta Rumi. Para pemusik pun menjadi ragu. Mereka baru kali itu benar-benar mengenal wajah kurus cekung yang ada di depannya itu. Jubah dan sorban keprofesorannya, sikapnya yang agung, pembawaannya yang tenang, semuanya telah pergi. Yang duduk di sini hanyalah seorang asing yang jubahnya compang-camping dengan mengenakan topi seorang darwis, matanya berkilat, dan tangannya gemetaran. Dan sekarang dia minta untuk diperdengarkan musik permintaan ini dari seorang imam yang sebelumnya selalu melarang adanya musik bila ia hadir. Rumi mengambil semua keping emas dan perak dari sakunya dan melemparkannya pada para pemusik. "Mainkan, atau aku harus bangkit kembali." Tuan rumah mengangguk kepada para pemusik dan mereka pun lalu memainkannya. Semula dengan agak malas-malasan, tapi setelah musik mulai terasa hangat, api pun menyala. Pesta pun mulai lagi dan seiring dengan irama musik yang semakin meningkat, tangan Rumi pun mulai bergerak. Mula-mula pelan, dan kemudian menjadi lebih cepat, dia berputar di tempat, bagian bawah jubahnya pun mengembang berkibar. Kedua tangannya pun kini diangkat, telapak tangan kanannya diangkat, seperti sedang menyambut rahmat ilahi, telapak tangan kirinya ke bawah, seperti hendak meneruskan rahmat ilahi itu ke bumi. Mereka yang menyaksikannya melihat bibirnya bergerak-gerak selama dia mengulang-ulang asma Allah tanpa bersuara. Kepalanya miring ke satu sisi, matanya sedih manakala dia berputar lebih cepat dan lebih cepat lagi. Para pemusik mengimbangi semangatnya dan menambah terus tempo permainan musiknya. Pemain kudu memukul tambur dalam irama dan tempo yang sesuai dengan hentakan kaki Rumi di lantai batu itu. Para penari lain berhenti untuk menyaksikannya. Mestinya dia jatuh,
karena kehilangan keseimbangannya dan membentur tembok. Tapi kenyataannya tidak dengan keseimbangan yang sempurna Rumi berputar, sebagaimana yang pernah diajarkan Syams. Ini ialah sema, sebuah tarian sufi dari Darwis yang asal-usulnya tidak dikenal. Setiap putaran yang dilakukan Rumi berlalu, di tempatnya itu mengejawantah sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang bukan sesuatu. Pusat tubuhnya, di mana dia berputar kini menjadi pusat dunia. Semua yang ada, baik ruang itu maupun semua orang yang ada di dalamnya, Konya dan semua penduduknya, bumi Anatolia, negara-negara di luarnya, maupun benua-benua yang jauh di mana orang-orang yang tinggal dan hidup di situ tidak menyadari ruangannya yang sesak ini semuanya berputar dengan sosok yang sedang berputar itu sebagai pusatnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, gurun dan gunung, hutan dan rimba, serta setiap makhluk di dasar samudera, semuanya bagaikan tali rami yang dipintal dalam putaran roda itu. Dan di luar itu, yaitu yang terjauh dari jangkauan imajinasi Allah adalah mentari dan rembulan serta bintang gemintang, dunia kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan semuanya itu berputar di satu titik itu. Dan di pusat titik itu tidak ada apapun juga kecuali keheningan dan ketiadaan. Tidak ada sesuatu yang ada lagi, yang ada adalah mengada. Selama imam mereka itu terus berputar, kata-kata pun mulai bermunculan susul-menyusul satu sesudah yang lain. Apa yang telah kau lakukan padaku? Ku seorang zahid, bebas dari dunia. Kini kakiku terangkat melawan kehendakku. Tubuh ini berputar melawan dirinya. Dan jika kututup telingaku dengan jemariku, musik malah menghentak kian nyaring. Ku berusaha sembunyikan hatiku, tapi kau temukan dan kau cari. Dan kini tiada yang tersisa dari diriku, kecuali wayang yang terus berputar dan berputar terus ini. Beberapa orang tamu dalam pesta pernikahan itu terkejut oleh apa yang mereka dengar. Kini dia tidak lagi menjadi siapapun, tetapi menjadi kahin, ujar mereka jengkel. Hanya pada jenis dukun mabuklah Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk melawannya. Akan kamu biarkankah pertunjukan itu? Keluh mereka kepada tuan rumah. Tapi tuan rumah seakan telah menjadi tuli terhadap keluh kesah mereka. Ya, ini menyimpang dari kebiasaan, mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini bukanlah yang mereka harapkan terjadi pada putra Bahawalat. Tapi hati orang itu menyambut perbuatan sosok yang berputar itu. Kesopanan tak punya tempat di sini. Allah, seru Rumi kuat-kuat, seruannya itu diikuti oleh yang lain. Allah, Allah. Beberapa orang tamu mulai pergi meninggalkan ruangan itu, tapi mereka yang masih tetap tinggal di ruangan itu mulai kehilangan diri mereka sendiri. Juga bukan mabuk anggur, tapi mabuk oleh suatu cairan yang jauh lebih murni. Beberapa orang di antara mereka mulai ada yang mengikuti gerakan Rumi. Kaki mereka tidak mengikuti perintah pemiliknya, tapi mengikuti perintah dari sumber yang lebih agung. Dan saat menari, tangan mereka juga terangkat ke langit, dan mereka juga menyerahkan diri mereka kepada Allah. Musik terus berlangsung hingga fajar. Apabila ada seorang pemusik capek, yang lain menggantikannya. Saat dawai oud dipetik, rebab pun mengiringinya. Dan selama mereka memainkan musik, Rumi tak pernah berhenti berputar dan kata-kata terus terucap tanpa minta izin dulu kepada bibirnya. Ku datang dengan cawan kosong. Dan minta kau, tuk penuhinya. Kau jatuhkan cawan dari tanganku. Dan saat ku membungkuk, tuk satukan yang terserak. Kau beri aku kebun anggur. Ku minta air. Kau beri aku anggur. Ku minta roti. Kau beri aku hidangan ini. Ku minta keselamatan. Kau hancurkan aku. Hatun mengembara keliling kota malam itu. Kecemasannya pada Rumi meningkat di setiap jalan yang dia cari ternyata kosong. Di setiap pintu gerbang kota yang ada 12 jumlahnya itu dia bertanya kepada penjaga kalau mereka melihat sang imam. Namun, tak seorang pun melihatnya. Akhirnya dia menemukannya di tembok benteng. Saat itu Rumi sedang memandangi parit dalam kegelapan dan mencari sesuatu dalam kegelapan. Apa yang kamu cari, suamiku? Dia menyampaikan jawabannya kepada horizon, walau hanya bergumam. Syams, katanya. Pulanglah, suamiku. Dia menoleh pada Hatun, bingung, dan Hatun memegang tangannya lalu menuntunnya melewati jalanan kota yang masih menggeliat. Rumi menyadari betapa dia telah menjadi sangat lelah. Dia hendak berbaring di jalan dan tidur di sana kala itu, tapi kemudian Hatun telah menemukannya, membawanya, dan setengah menggendongnya menjelang akhir perjalanannya. Kata-kata yang singkat masih terucap dari bibirnya, walau sekarang kata-kata yang terucap itu hanya sepenggal-sepenggal menggemakan nyanyian fajar. Rumi tampak mulai kembali kepada akal sehatnya saat dia membaringkan diri di atas tempat tidurnya.
Apa yang terjadi padaku? Tanyanya pada istrinya, ketika Hatun memandanginya dengan penuh perhatian. Kata-kata siapa itu? Tenanglah sekarang. Kelopak matanya berkedip-kedip. Dia sudah nyaris tertidur. Selimutilah aku, katanya. Suaranya bak suara seorang anak. Hatun membawakan jubah kedua dan menyelimutkannya pada Rumi. Di awal pagi itu cahaya wajahnya sudah menjadi kelabu, pipinya cekung. Apakah aku kerasukan jin, seperti kata mereka? SSST, sudahlah. Dia tanpa tidur, tapi bibirnya bergerak-gerak, maka Hatun berdiri miring di atasnya. Ini adalah kedamaian pertama yang aku rasakan sejak dia pergi, bisik Rumi. Kamu wanita yang baik. Setelah menyaksikan wajah suami tercintanya dalam tidurnya, Hatun melihat kebahagiaan yang begitu indah sehingga dia mencucurkan air mata meskipun ia sendiri sedih. Tidak ada kegilaan di sini, ini bukan kerasukan. Hatun pernah melihat raut muka yang seperti itu pada wajah para wanita yang tertidur setelah mereka melahirkan anak. Rumi telah lahir sebagai dirinya sendiri, setelah melakukan pembebasan diri yang berarti kematian atas kemanusiaannya yang lama. Segala tangisan, rintihan, dan tarian mabuk dalam kebahagiaan adalah rasa perih-perih yang menyertai, baik saat kelahiran maupun saat ajal menjemput. Beri aku kekuatan, ya Allah, untuk menjadi istri orang ini, bisik Hatun. Dan jika menjadi kehendakmu, kembalikanlah Syams kepadanya. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.